Tes tes. Suaraku oke nggak ya? Oke ya. Sorry teman-teman, ini paling kita tunggu teman-teman yang lain ya sampai 8.19 ya. Tunggu 5 menit ya. Sorry hari ini agak agak ngaret mulainya soalnya aku tadi habis balik kantor hari ini kantornya iya agak sore sih baliknya kantor aku. Oke. BTW kemarin kalian udah belajar apa aja ya? Ada yang bisa jabarin nggak ke aku? Kalian udah belajar apa aja? If else. Oke, oh, buat sampai if else ya? Oke. Sebenarnya kalau kayak gini enakan materinya list dulu sih baru ini, baru looping. Oh, nanti aku agak masuk-masuk dikit ya ke list ya. Soalnya looping itu sebenarnya berkaitan erat dengan list ya, kayak gitu. Nanti paling aku senggol senggol list dikit deh.
Oke, ya. Paling aku langsung start ya teman-teman ya untuk materi kita hari ini ya. Oke, gas gas. Oke, aku izin share screen dulu. Oke. Jadi ini adalah materi kita hari ini loop ya. Apa itu loop gitu ya. Terus em, kita akan nanti akan bahas while loop. Terus ada for loop. Itu kalau misalkan kalian lihat di course outline tuh harusnya ada for each loop gitu ya. Tapi for each loop itu harusnya bagian dari for loop gitu. Ya eh, di sini for loop ya di Python itu udah mencakup for each gitu. Beda sama Java sih. Oke. Terus habis itu kalau nggak salah ada satu lagi, bentar aku cek course outline dulu ya. Itu harusnya ada, oh, continue, pass, and break ini ya. Oke. Ini harusnya materinya singkat banget sih. Paling nanti sisa waktunya aku bakal pakai buat kita bikin project aja lah ya. Kita belajar logic sama ya bikin small project gitu lah ya. Kalau ada waktu lebih. Harusnya ada sih. Oke, record. Udah ya, udah aku report ya. Thank you ya, udah diingetin, Kian. Oke, BTW, kalau misalkan nanti aku jelasinnya kecepatan, kalau nggak suaraku mungkin nanti kayak robot atau gimana, atau ya atau apapun itulah gitu ya, yang maksudnya yang mengganggu gitu. Kalian bisa langsung ngomong aja ya. Terus habis itu kalau misalkan nanti ada yang mau nanya atau apa gitu, langsung raise hand aja. Atau enggak kalian boleh ajuin pertanyaan langsung di kolom komentar, atau enggak kalian mau langsung ngomong aja terserah ya, langsung aja, langsung tanyain aja ya. Feel free ya. Oke. Nah, paling aku langsung aja em, jelasin ya. Kita teori dulu lah ya. Apa itu loop gitu kan? Kalau misalkan kemarin tuh udah belajar kayak if else, um, if else kan kayak jika maka gitu kan. Udah belajar variabel, print, terus udah belajar juga soal string ya buat manipulate string ya. Hari ini kita bakal belajar namanya repetition atau loop gitu. Oh sorry, judulnya repetition harusnya bukan loop ya. Repetition gitu. Repetition artinya perulangan gitu ya. Kita mau mengulang sesuatu gitu. Jadi apa itu repetition? Repetition itu um, basically adalah kalian tuh mau mengulang, melakukan perulangan gitu. Udah itu doang repetition. Melakukan perulangan. Contoh paling sederhananya, kenapa repetition itu diperlukan gitu ya? Adalah kalian tuh disuruh ngeprint hello 1000 kali gitu kan. Print hello. Oops, sorry. Print hello gitu kan. Kan disuruh print hello 1000 kali gitu. Kan nggak mungkin dong kalian ketik satu-satu atau kan copy satu-satu gitu kan. Ini kan nggak mungkin gitu sampai 1000 kali gitu. Sedangkan ya gitu ya, intinya kayak kalian kalian disuruh lakuin sesuatu berulang kali gitu. Dan itu kalian nggak mungkin hard code gitu ya. Itu nggak mungkin banget dalam dunia perkodingan kalau misalkan itu nggak hard code gitu. Kalian disuruh bikin 10.000, kalian bikin 10.000 gitu. Kalian print 10.000 kali itu nggak mungkin gitu. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya itu berulang gitu ya. Kayak kita udah ngelakuin ini sebelumnya tapi mau dilakuin lagi gitu. Itu kita pakai namanya itu looping gitu. Namanya sintaks namanya looping gitu. Nah, um, looping gitu ya. Looping di Python itu ada beberapa cara kita bisa ngelakuin looping gitu. Ada dua cara gitu ya. Ini sebenarnya sebenarnya tuh kalian tuh bebas mau ngelakuin cara yang mana aja gitu. Either way ini harusnya bisa gitu ya. Oke. Nah, um, di Python yang pertama itu ada namanya tuh while loop gitu. While. Jadi kita nge-looping tapi pakai sintaks while gitu ya. Oke. Nah, uh, misalkan kita mau ngeprint hello 10 kali gitu. Gimana caranya kita bisa ngelakuin looping itu dalam Python gitu ya. Caranya gampang banget teman-teman. Sintaks untuk kalian bisa nge-looping itu segampang kalian ketik while gini. While. While apa gitu ya. Nah, while kita butuh sebuah variabel gitu ya. Untuk menjadi acuan gitu. Misalnya aku ada variabel i gitu ya. I itu awal nol gitu. Kita declare i itu nol gitu ya. Terus kita mau nge-looping selama apa?
Jadi di sini, syaratnya adalah kita harus bikin gini ya, ini aku bikin while. Jadi sintaksnya adalah while, terus di sini itu adalah, syarat gitu ya. While syarat titik 2 gitu. Selama syaratnya masih terpenuhi gitu ya, while true gitu ya, while syaratnya itu sama dengan true, while syarat sama dengan true, dia bakal nge-execute di bawahnya nih. Oh bentar, nggak usah di sini deh. While true gitu ya. Jadi selama selama ini tuh benar, dia itu bakal nge-execute gitu. Eh bentar, bukan pakai ini. Dia bakal nge-execute 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 semua code di dalamnya gitu ya. Oh ya BTW ini tuh sama kayak if ya gitu ya. Jadi dalam dalam Python ini looping ini sifatnya tuh kayak if gitu. Jadi dia itu bakal nge-execute semua yang di dalamnya. Di dalamnya itu yang mana? Dalamnya itu adalah semua yang di indent gitu ya. Di indent dalam si while ini gitu ya. Misal di sini kita mau ngeprint hello gitu ya. Hello world gitu. Nah, jadi selama kondisinya ini true gitu ya. Selama kondisinya ini true, dia bakal ngeprint hello world. Kalau misalnya kita bikin kayak gini, while true aja gitu kan. Berarti ini kan bakal selama bener dong, while true. Jadi selama bener dia bakal ngeprint hello world. Karena true-nya ini nggak kita ubah-ubah gitu ya. Karena true ini nggak kita ubah jadi false. Harusnya kalau misalkan aku jalanin gitu ya, aku run gitu ya. Ups, bentar. Nah, harusnya dia itu bakal ngeprint hello world terus nih. Ini tuh sebenarnya ini nggak berhenti ya teman-teman ya. Dia bakal ngeprint hello world terus. Ini sampai nggak terbatas gini ya. Nih, ini kalau misalnya aku scroll nih, dia bakal nge-extend terus nih. Karena dia bakal ngeprint hello world terus menerus gitu. Sampai infinity ya, namanya infinite loop gitu ya. Oke. Jadi em, ada satu em, apa ya? Vocab gitu ya di dalam looping namanya itu adalah infinity loop. Infinity loop itu apa? Infinity loop adalah kondisi ketika kondisi ketika em, kondisi ketika kita ngelooping gak berhenti-berhenti gitu. Kenapa bisa? Kenapa bisa infinite loop? Karena ini tadi ya. Karena karena kondisi kita itu selalu true gitu. Kenapa dia bisa infinite loop? Karena kondisi kita itu selalu true. Jadi supaya nggak infinite, em, ya oke, bentar putus deh. Karena kondisi kita selalu benar gitu. Terus gimana? Gimana caranya supaya kita nggak infinite loop gitu? Nah, caranya adalah em, kita perlu membuat sesuatu yang bisa mengubah kondisi kita biar jadi false gitu ya. Gampang ya teman-teman ya. Tadi kan syaratnya kan selama ininya true, dia bakal ngeprint, dia bakal nge-execute semua yang di dalam si bloknya ini. Ini aku sebut dengan blok ya. Jadi blok itu bagian dari si while-nya ini gitu. Nah, blok blok di Python itu ditandai dengan ini ya, ada indent gitu ya. Di indent gitu. Ada indentasi. Kalau misalkan di bahasa pemrograman lain tuh di bahasa pemrograman lain itu mereka pakainya tuh kayak gini gitu ya. Jadi semua yang di dalam scope-nya ini tuh yang bakal di-execute gitu. Tapi di Python tuh nggak ada ya kurung awal gini. Jadi di Python itu dia tuh bakal nge-execute semua yang diindentasi gitu. Jadi di sini di Python itu indentasi itu penting ya, gitu ya. Jadi indentasi itu penting. Jadi dia bakal nge-execute semua yang di dalam indentasi itu, kayak gitu. Nah tadi ya, jadi kita tuh perlu ngubah gitu ya. Kita tuh perlu ngubah ini menjadi false gitu. Nah, oke ya. Sekarang aku bakal ganti nih. Aku bakal ganti true ini menjadi sebuah logical statement gitu ya, statement logic gitu ya. Yang udah aku ajarin di session 2 gitu ya. Di sini aku ubah aja. Kita bakal nge-looping selama i-nya itu kurang dari 10 gitu ya. Selama i-nya itu kurang ya. Kalau misalkan aku jalanin sekarang, apa yang bakal terjadi? Ada yang mau bantu jawab gak? Kalau misalnya aku execute sekarang nih, apa yang bakal terjadi? Apakah infinity loop-nya akan hilang?
Gimana? Print infinity loop, Kak. Oke, bener ya. Bener Kian ya. Kenapa bisa infinity loop gitu? Masih infinity loop. Nah, ya karena benar ya. Karena benar ini. Karena benar i-nya itu 0, 0 itu kurang dari 10 gitu kan. Selamanya 0 itu bakal kurang dari 10 gitu. Apapun yang terjadi, mau kita ngeprint 1 triliun kali pun 0 tetap kurang dari 10 gitu kan. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa nggak infinity loop gitu ya? Kita lihat lagi yang tadi. Supaya nggak infinity loop, kita tuh harus membuat sesuatu yang bisa mengubah kondisi kita biar jadi false gitu ya. Gimana caranya kita bisa membuat kondisi kita ini menjadi false gitu ya? Gimana caranya? Kita tuh harus membuat i-nya itu lebih besar dari 10 gitu kan. Kita harus membuat i-nya lebih besar dari 10 gitu. Nah, di sini ya ada banyak cara gitu ya. Ada banyak cara. Kita bisa langsung aja setiap kali ngelooping gitu ya. Setiap kali ngelooping i-nya aku tambah tambah sama dengan 10 gitu. I-nya aku plus 10. Jadi setelah sekali looping, i-nya itu langsung jadi 10 gitu kan. 0 tambah 10 kan jadi 10 gitu. 10 kurang dari 10 nggak salah. Jadi dia berhenti looping gitu ya. Nah, em, ya jadi increment ini, penambahan atau pengurangan nilai ini, itulah yang membuat gitu. Itulah yang membuat kondisi kita itu eh, ya istilahnya kayak supaya kondisi kita tuh menjadi false gitu ya. Nah, penambahan ini tergantung ya. Ini tuh penambahan ini tuh tergantung kalian gitu. Kalian mau ngelupin berapa kali gitu ya. Kalau misalkan kalian mau ngelupin 2 kali, berarti penambahan tambah 5 gitu ya. Jadi penambahan ini tuh suka-suka kalian gitu. Tergantung kalian tuh mau ngeprint berapa kali kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian mau ngeprint 10 kali, berarti ini kalian tambah 1 gitu ya. Dia bakal ngeprint 10 kali gitu. Ya, jadi sebenarnya em, syarat dari sebuah looping tuh cuma ada 3 ya. Kalian tuh perlu em, ada 3 syarat ya. 3 syarat kalau kalian mau looping ya. Syarat pertama itu kan perlu ngedeklarasi sebuah variabel gitu ya, sebuah variabel ya yang akan menjadi acuan, yang akan menjadi acuan gitu ya. Ini syarat kalau misalkan mau looping ya. Jadi ada satu variabel nih yang buat acuan gitu ya. Lalu yang kedua itu kalian tuh butuh kondisi gitu ya, butuh kondisi. Nah, ini adalah kondisinya gitu ya. Jadi ada variabel acuan, ada kondisi, terus yang ketiga itu tuh ada namanya tuh em, oh bentar. Nah, butuh kondisi yang ketiga itu kalian tuh harus menambahkan gitu. Adanya penambahan atau pengurangan nilai gitu ya, atau pengurangan nilai sehingga em, sehingga variabel itu sehingga variabel bergerak mendekati kondisi gitu ya. Nah, gini ya 3 syaratnya ya. Yang pertama kalian tuh perlu ngedeclare sebuah variabel dulu gitu ya. Yang kedua kalian butuh kondisi. Terus yang ketiga ini penting. Yang ketiga ini penting untuk menghindari infinity loop. Adanya penambahan atau pengurangan nilai sehingga variabel itu bergerak mendekati kondisi gitu ya. Ingat ya, variabel itu harus bergerak mendekati kondisi gitu ya. Artinya apa? Artinya di sini tuh si I-nya ini itu kita harus buat si I itu harus mendekati si 10 gitu, jangan menjauhi 10 gitu ya. Jangan jangan kayak kalian bikin I-nya 0 terus selama I-nya kurang dari 10 kalian bakal print hello world terus bawahnya kalian kurangin gitu ya. I kurang sama dengan 1 gitu ya. Jangan kayak gini ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kita visualisasiin gitu ya. Aku visualisasiin nih ya. Misalkan awalnya I-nya itu 0 gitu kan. Setiap kali ngelooping I-nya itu bakal kita kurangin 1. Berarti setiap kali kita ngelooping 0 itu bakal kita kurangin 1. Kedepannya kita kurangin 1 lagi jadi 2, kurangin 1 lagi jadi 3, kurangin 1 lagi jadi 4, kurangin 1 lagi jadi 5 gitu. Kita kurangin terus sampai seterusnya gitu ya. Sampai min 100 pun gitu ya. Min 100 itu bakal tetap lebih kecil daripada 10 gitu. Jadi bukannya melewati 10 gitu ya. Dia itu malah menjauhi 10 gitu loh. Ini mau sampai min 1 juta pun dia tetap bakal kurang dari 10 gitu. Alhasil apa? Alhasil ya bakal infinity loop gitu ya. Karena setiap kali ngelooping tuh nilai dari i-nya itu malah menjauhi si 10 gitu. Bukan mendekati 10. Kayak gitu ya. Untuk membuktikan kita jalan aja. Bentar. Bentar ya.
Bentar, sorry. Oh, wait, bentar. Oh, oke, bentar aku jalanin dari komen permainnya deh. Oke, wait. Nah, kayak ini ya. Jadi dia tuh bakal infinity loop lagi gitu ya. Kenapa bisa begini? Ya karena em, ini ya tadi ya. Karena ini tadi em, dia itu menjauhi gitu, bukan mendekati 10. Nah, ini dulu buat while loop gitu ya, buat while loop. Dan ya kondisi-kondisi dan infinity loop itu apa gitu. So far ada yang mau ditanyakan kah terkait loop? Dari teman-teman semua apakah ada yang mau ditanyakan? Atau masih butuh waktu nih buat proses? Increment sama decrement Python plus sama dan sama minus sama dengan ya Kak? Ya Kak, ya bener ya. Jadi both increment ataupun decrement itu plus sama dengan atau kurang sama dengan gitu. Bisa kalian buat jadi kali sama dengan juga atau bagi sama dengan juga itu terserah ya. Sebenarnya nggak cuma plus sama dengan sih kan bisa bikin kayak i sama dengan i plus satu ini juga bisa kayak gitu. Jadi kalian pilih aja. Ini yang udah aku jelasin kemarin ya. Jadi i sama dengan i plus satu atau i plus sama dengan satu ini sama aja. Ini dua tuh sama aja ya. Bebas kalian mau begini atau kalian mau begini itu terserah. Oke? Sampai sini um, so far ada yang mau ditanyakan teman-teman? Aman ya? Oke. Kalau misalkan aman, paling nextnya kita bakal lanjut gitu ya. Kita bakal lanjut ke dalam yang namanya itu for loop. Oke? Oke. Nah, kalau for loop gitu ya. For loop itu agak beda sih sebenarnya. Jadi dalam for loop itu dia tuh lebih ke arah nge-iterate gitu ya. Dia itu bakal nge-iterate sesuatu gitu ya. Jadi ketika kita mau nge-iterate sesuatu, kita pakai namanya for loop gitu ya. Nah, kenapa aku bilang tadi for loop itu tuh berkaitan erat dengan list gitu ya. Karena list itu materi selanjutnya kalian, list itu adalah sekumpulan data gitu ya. Jadi sekumpulan data. Em, Kalau misalnya sebelumnya kan kita simpan data kan di variabel kayak x sama dengan 10 gitu kan. Jadi ini kan sebuah data disimpan dalam sebuah variabel gitu kan. Nah, kalau list itu adalah kumpulan dari beberapa data gitu ya. Misal kayak 10, 20, 30, 40, 50, 60 gitu. Jadi sekumpulan data itu kita simpan dalam sebuah list. Nah, list ini tuh bisa kita iterate gitu ya, bisa kita iterasikan gitu ya. Kita bisa mengakses satu-satu variabel dalam si list ini menggunakan for loop gitu. Menggunakan for loop. Ya gitu ya. Nah, contoh simpelnya yang mau aku jelasin di sini. eh, Gimana cara kita bisa ngelooping kalau misalnya tadi kan sebelumnya kan kita mau ngelooping 1 sampai 10 kan kita pakai while gini kan. While kurang dari 10 kita plus i plus 1 gitu kan. Itu dia bakal ngelooping dari 1 sampai 10 gitu. Ya ngelooping 10 kali lah gitu lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu.
gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau nge-looping pakai for gitu ya, itu em, kita bisa dibantu gitu ya. Kita bisa dibantu em, menggunakan namanya itu range gitu ya. Oke, sorry. Jadi kalau misalnya di for itu kondisi untuk bisa kita nge-looping adalah kita butuh kayak for. Lalu di sini tuh kita ada sebuah variabel gitu ya. Variabel apapun gitu ya. Ini adalah variabel apapun itu. Terus habis itu kita pakai in gitu ya. In apa gitu. In tuh eh, in apa gitu ya. In apa gitu. Nah, di sini tuh biasanya tuh kita taruh list gitu ya. List. Ya bukan list sih ya. Ini yang namanya iterable object gitu ya. Iterable object gitu ya. Nah, iterable object ini kayak lebih lebih suit gitu. Nah, em, di Python gitu ya. Kita bisa nge-looping dari 1 sampai 10 itu kita bisa pakai nama itu range. Range 10. Kayak gitu ya. Nah, ya jadi range ya intinya range itu ketika kita ada range gitu ya. Kita kasih 10 gini ya. Artinya dia itu bakal nge-looping gitu ya. Dia itu bakal nge-looping dari 0 sampai 9 gitu. Ya range aku sih dulu nganggapnya itu range ini kayak sebuah iterable object ya. Iterable object dari 0 sampai em, n-1 gitu. Dimana n-nya itu adalah angka yang kita masukin ke dalam range ini gitu ya. Nah ini ya, range itu ada stopnya gitu. Jadi dia dia mulai dari mana, akhirnya di mana gitu ya. Mulainya dari mana, akhirnya di mana gitu. Sorry, mulainya dari 0. Kalau misalnya kita pasang 10 doang, berarti dia bakal mulai dari 0 sampai stop ini gitu ya. 0 sampai stop. Nah, range ini kalau misalkan lihat dia tuh kita bisa bikin kayak startnya di mana, stopnya di mana, terus stepnya berapa gitu ya. Wait, aku coba dulu ya. Kita coba dulu yang kayak gini ya. Jadi for i in range 10 gitu ya. Kita mau ngeprint si i-nya kayak gini. Nah, harusnya dia tuh bakal keluar 0 sampai 9 gitu. Karena kalau misalnya kita nggak set startnya gitu ya. Kita nggak set startnya dia tuh bakal mulai dari 0 gitu. Dia bakal mulai dari 0 dan dia bakal stop di n-1 seperti itu ya. Atau lebih tepatnya ya looping 10 kali gitu ya. Dari 0 sampai 9. Seperti itu. Nah, atau kita bisa juga kita mau nentuin nih, kita mau mulai dari berapa, akhirnya berapa gitu ya, bisa ya. Jadi 5,10. Jadi aku mau mulai dari 5 dan berakhir di 10 gitu. Bisa ya? Nah, gini ya. 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, ingat ya, dia itu bakal selalu mulai em, dari awal sampai n-1 nih. Kalau misalnya 5 sampai 10 berarti dia bakal mulai dari 5 sampai 9 gitu ya. Jadi selalu n-1 gitu. Terus buat stepnya gitu ya. Kalau misalkan perhatiin di sini dia itu ada dua nih. Dia itu ada stop, stop aja range stop. Itu artinya dia bakal mulai dari 0 sampai stop. Lalu ada range start, stop, step gitu ya. Jadi mulainya dari mana, berhentinya di mana, stepnya berapa. Stepnya itu kalau misalnya kita bikin, ini dari tadi kita kan stepnya 1 gitu kan. 5 plus 1, 6 plus 1, 7 plus 1, 8 plus 1, 9 gitu kan. Kita bisa bikin ini jadi plus 2 gitu ya. Nah gini, jadi 5, 7, 9 gitu. Nah ini tuh sama aja kayak tadi while gini ya. Ini kalau misalnya aku gedein stepnya gitu ya. Harusnya dia cuma ngeprint 5 sama 8 doang. Kayak gitu. Jadi ini tuh sama aja kayak tadi while gitu ya. Jadi aku bikin aja kayak X sama dengan 5 gitu ya. Terus kayak while X itu kurang dari 10, aku mau em, print X, terus X-nya itu kita plus sama dengan 3 gitu. Nah ini sama aja nih. Gitu. Jadi kita manfaatin yang namanya itu range kayak gitu. Jadi mulainya di mana, mau berakhirnya di mana, terus penambahannya berapa gitu ya. Nah ini sama aja yang dua ini. Kayak gitu ya, 58, 58. Kayak gitu teman-teman. Nah ini namanya itu adalah iterable object gitu ya. Kita kita tuh nge-iterate hasil dari si range ini. Seperti itu. Wait, atau kita bisa googling bareng sih sebentar. Wait.
um, range in Python. Nah gini ya. Oh ya BTW, um, BTW kayak uh, apa namanya? Oh, kalian tuh bisa ini ya. Kalau misalnya kan sintaks di Python tuh ada banyak banget gitu kan. Ada banyak banget sintaks di Python. Kalau misalkan kalian mau belajar gitu ya sintaks-sintaks ada apa aja gitu. Kalian butuh dokumentasinya kan bisa banget loh pakai Wetri School ini. Wetri School ini fun fact ini lengkap banget. Menyediakan dokumentasi yang lengkap gitu ya. Buat pemula-pemula kalau misalnya mau belajar sintaks and it's free gitu. Kalian bisa belajar HTML, JavaScript, SQL, ya banyak banget ya. Itu harusnya lengkap semua di sini tuh ada kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau ya belajar tentang range bisa di sini juga sih, gitu ya. Oke, di sini nggak digambarin secara jelas ya. Um, X itu apa ya? Tapi yang pasti ya, ya X itu adalah ya intinya X itu sorry range itu yang ngebantu kita dalam iterate gitu ya. Dalam iterate harusnya udah aku jelasin semua tentang range sih, gitu. Nah, um, paling kegunaan lain gitu ya, kegunaan lain dari si for ini dia kan harusnya nge-iterate iterable object gitu kan. Dia itu bisa um, nge-iterate sebuah iterable gitu. Nah, contoh dari sebuah iterable yang tadi aku jelasin adalah sebuah list gitu ya. List itu adalah sebuah list itu bisa kita iterate loh gitu loh. Misal di sini aku ada sebuah variabel gitu ya. Y sama dengan list. BTW ini kalian nggak harus tahu list itu apa dulu ya. Intinya um, list itu adalah sesuatu untuk menyimpan sekumpulan data gitu ya. Yang dimana ini tuh bisa kita iterate seperti itu. Misal kayak for i in y gitu ya. For i in y itu bisa kita iterate y-nya gitu. Jadi y-nya itu bisa kita iterate gitu ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60 gitu. Nah, ini tuh sebenarnya tuh bisa kita perform juga. Kita tuh bisa nge-iterate y juga menggunakan while loop gitu ya. Ku buat dulu ya. Misalnya kayak di sini ada x sama dengan 0. While x itu kurang dari misal kayak berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kurang dari 6 gitu ya. Itu kita mau ngeprint um, oh oke sorry. Ya, di sini aku contohin aja ya. Aku contohin aja, tapi ini harusnya materinya materi um, sorry. Ini harusnya materinya materi ini sih. Materi session depan ya. Sorry, harusnya ini yang malu gak aku jelasin dulu sih. Ini harusnya buat nanti aja. Nah iya, ya aku cuma pengen kasih tau doang sih. Kayak selain for loop, kita bisa nge-iterate juga sebuah objek um, menggunakan ini ya, menggunakan um, while gitu ya. Jadi nggak cuma for gitu. Ya ini kayak ini bot ini sama aja gitu. Ini dua itu sama aja gitu ya. Iya, ya aku cuma pengen nge-show dong sih kalau misalkan for loop kalau misalnya kita pakai for gitu ya buat nge-iterate sebuah objek itu bakal lebih pendek gitu. Bakal lebih pendek banget daripada kalian bikin kayak gini ya. Ini kan panjang banget nih. Kalian harus ngakses Y di indeks ke X gitu ya. Ribet ya. Dimana itu tuh bisa di automate pakai yang I ini, langsung kita print aja I-nya. Kayak gitu loh. Itu yang pengen aku show gitu. Agak pusing ya? Pusing nggak? Jadi tadi kan ada yang um, ya ada for loop, ada juga for each gitu kan. Kalau misalkan kalian lihat di course outline kita gitu kan, ada for loop, ada for each. Nah, for loop itu tuh basically yang kayak gini nih, yang kita pakai range gitu ya. Yang kita pakai range ini basically ada for loop gitu. Misal kita mulai dari startnya dari 0, range mau looping sampai 10, terus incrementnya 1 gitu ya. Ini tuh adalah for loop gitu. Terus for each itu apa? For each itu ya basically ya ini ya. Kita mau em, kita mau nge-iterate sebuah iterable gitu. Ini namanya for each gitu. For each data gitu ya. Kalau ngomongnya itu kayak for each data in Y gitu. For each data in Y kita mau nge-print si I-nya gitu ya. For each data gitu. Jadi dia nge-iterate satu-satu nih. Di iterasi pertama datanya itu 10, I-nya itu 10 gitu.
Di iterasi kedua I-nya itu 20. Di iterasi ketiga I-nya itu 30. Di iterasi keempat I-nya 40 gitu dan seterusnya kayak gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Bingung ya? Apakah teman-teman ada yang bingung? Em, masih agak aman, agak aman. Yang teman-teman yang lain gimana? Agak aman kah? Agak aman juga atau agak-agak aman nih? Kalau misalnya nggak aman, boleh langsung dicat aja ya. Kak, maksudnya 0, 10, 1 itu dia nge-print 0 sampai 10 sampai satu kali. Oh enggak ya? Em, oke bentar, paling aku jabarin dulu ya. BTW ini kayak aku komentar aku kelihatan nggak ya? Apakah komen aku kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Basically ini tuh gini ya. Kalau misalkan kita kayak range em, angka gini ya, range angka. Wait. Kalau misalnya kita bikinnya kayak range angka, itu basically em, dia itu bakal start dari nol, start nol, em, end di 10 min satu gitu ya. 10 min satu, stop di angka min satu gitu ya. Angka min satu, terus incrementnya satu gitu. Ini tuh udah by default gitu ya. By default start itu dari nol, incrementnya satu. Itu default gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau nentuin gitu ya, kita mau startnya di berapa, incrementnya berapa, itu kita bisa pakai yang kedua gini ya. Di sini ada range, start, stop, sama incrementnya gitu ya. Aku ngomong gitu ya. Jadi angka depannya ini adalah start gitu ya. Dia bakal startnya di start gitu ya. Stop di stop, stop di stopin satu, terus dia bakal incrementnya berapa gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah startnya di mana, terus stopnya itu berarti 10 min satu, terus incrementnya berapa? Incrementnya satu gitu. Artinya setiap kali perulangan dia bakal di plusin satu gitu ya. Ya kalau misalnya begini berarti kayak 0, 1, 2. Jadi selesai dari loopingan pertama dia bakal di plus satu jadi satu. Selesai loopingan satu dia bakal di plus satu jadi dua gitu. Jadi tiga, empat, lima dan seterusnya gitu sampai 10. Sampai 9 gitu ya. 10 min satu. Nah kalau yang kedua, kalau misalkan ini kita ubah jadi dua gitu ya. Ini kita jadi ubah berarti dia tuh bakal ngelooping dari nol. Oh bentar. Dia bakal ngelooping dari nol. Terus setiap kali perulangan dia bakal di plus 2 gitu ya. Jadi 2, 4, 6, 8. Nah 10 ini nggak masuk gitu ya. 10 itu nggak masuk. Karena 10 itu, karena kan kita mau ngelooping sampai 10 min satu gitu kan 9. Nah karena ini udah 10 makanya ini 10 ini nggak masuk kayak gitu. Ini ya. Jadi dari nol, 2, 4, 6, 8 gitu ya. 10-nya nggak masuk. Sampai sini paham nggak? Agak. Oke. Buat Kian, pusingnya di mana? Boleh dijabarin biar aku jelasin ulang aja. Aman ya, masih bisa keep up ya. Nah, em, uniknya gitu ya. Dalam looping ini kita tuh bisa loh, kita bisa variasiin. Looping ini tuh bisa kita em, variasiin gitu ya. Sebentar ya.
Oke, sorry. Nah tadi ya, loop itu tuh bisa kita variasiin. Variasiin tuh kayak gimana? Kita bisa loh, kita buat kayak gini. Misal kayak kita mau, misal kayak tadi kan ini kan iteral objek kita cuma satu gitu kan. Cuma masing-masing cuma satu data gini doang kan. Nah bayangin, bentar aku mikir dulu. Ini buat materi depan atau materi sekarang ya? Oke, ini sebenarnya materi depan tapi aku contohin aja ya. Aku contohnya sekali. Misalkan di sini kita ada sebuah iterable object, tapi dia itu kayak di dalam sebuah list dia itu ada list lagi gitu ya. Misal kayak each listnya itu kayak ada dua data gitu ya. Nah gini, kalau misalkan dia begini, em, kalau misalkan kita mau iterate si Z gitu ya, si Z, kita mau iterate si Z, itu bisa hasilnya itu bakal jadi kayak gini, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 gitu. Jadi dia itu bakal nge-iterate each data gitu ya, each data. Di mana each data ini adalah sebuah em, list lagi gitu. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita mau ngeprint nih masing-masing dari si em, ya ininya ya. Oke, basically sebenarnya bukan ini sih yang mau aku tunjukin sih. Bentar, aku mikir dulu. Gimana cara tunjukinnya? Bentar, aku agak pusing banget tunjukin. Bentar, bentar. Coba bentar. Bentar ya, biar aku coba dulu ya. Oke, ya udah. Gini aja deh ya. Ini kayak lebih gampang ya. Um, jadi kalau misalkan, bentar, wait, biar aku eksperimen dulu ya. Ini jangan dihirain dulu, aku eksperimen dulu. Oke, ya. Aku cuma nunjukin doang sih. Kalau misalkan datanya itu ada dua gitu ya. Kalau misalkan kalian ngeprint i-nya doang, datanya itu kan bakal kebelah jadi dua kayak gini kan. Kayak each data di dalam Z itu kan ada dua-dua gini. Itu kalau misalkan print kan i-nya kan masing-masing i kan berarti mewakili dua data gitu kan. Itu kan bisa loh. Sekali tampung dalam for loop itu langsung dua gini kayak i, J. Jadi data yang pertama itu bakal masuk ke dalam i dan data yang kedua itu bakal masuk ke dalam J kayak gitu. Nah, jadi begini. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gitu. Jadi em, ada dua data, yang data pertama masukin ke dalam I, data kedua masukin ke dalam J gitu. Baru kita print masing-masing. Yang membedakan dengan yang tadi adalah yang tadi itu I-nya itu sifat I-nya tadi itu menyimpan dua data. Sedangkan kalau misalnya kita bikin I, J ini masing-masing dari I dan J itu menyimpan masing-masing satu data kayak gitu. Oke ya. Kayaknya aku nggak bakal jelasin lebih lagi karena ini harusnya bakal diulang gitu ya di materi selanjutnya gitu ya. Harusnya bakal diulang. Oke, ya ini aku cuma pengen ya kasih tahu doang sih. Kalau misalkan kalian bisa ngelakuin ini juga gitu. Pada saat kalian ngelakuin for each, dalam sebuah for loop gitu ya. Kalian tuh bisa begini juga gitu. Tapi ini harusnya bakal dibahas ulang di materi selanjutnya. Jadi ya udah nggak usah dipusingin dulu ya. Sekarang paling ya kalian taunya begini aja lah. Gini ya. Jadi ada sekumpulan data. Kalau misalnya mau di print bisa pakai for each gitu. Ini namanya for each gitu ya. Ini namanya for each, ini namanya for loop gitu. Ya sama-sama pakai for gitu ya. Ya sekarang kalian cukup tahu begini aja gitu. Oke ya, yang tadi lupain aja, aku cuma pengen tunjukin doang kalau misalkan kalian bisa begitu, pakai for. Nah, sekarang paling aku tambahin satu lagi ya. Ini kayaknya lumayan penting. Sebelum kita masuk ke continue, pas break kita pakai namanya itu nested for. Gini ya, nested for. Apa itu nested for?
kalau misalkan kemarin harusnya kan tuh ada belajar namanya itu nested if gitu ya. Jadi if dalam if statement. Nah, kebayang nggak sih kalau misalkan kita sekarang membuatnya itu adalah for di dalam for statement. Oh, bentar sebelumnya, biasanya sebelum aku masuk ke dalam nested for, aku cuma pengen ngasih tau dong kalau misalnya kita bisa nge-iterate sebuah string juga ya. Misalnya di sini kita ada sebuah string, ada string misalkan Anton gitu ya, Anton. Terus kita bisa loh, kita bisa nge-iterate string ini gitu. Wait, mana ya insert aku ya. Oh, bentar, bentar ya. Aku ini masuk ke dalam mode insert, nggak bisa keluar lagi tapi. Hmm, hmm, bentar. Oke. Em, Sampai mana tadi? Oh, sampai sini ya. Misalnya aku ada sebuah string gitu ya. Anton, kita bisa loh nge-iterate menggunakan em, for loop gitu ya. Jadi kita pakai for i in string gitu ya. Jadi sebuah sebuah string itu tuh bisa kita iterate juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngeprint si i-nya, harusnya dia itu bakal ngeprint satu-satu nih. ANTON gitu ya. Jadi dia tuh bakal nge-iterate si string ini gitu ya. Jadi di loopingan pertama dia bakal akses si A, berikutnya dia bakal akses si N, berikutnya bakal akses si T, O, N gitu ya. Ya, kan bisa begini juga gitu. Nah, sekarang aku cuma em, pengen jelasin gitu ya ke kalian kalau misalkan kita bisa loh nge-looping di dalam sebuah loopingan gitu ya. Kalian bisa ngekombinasiin gitu ya. Kalian bisa ngekombinasiin loop dalamnya itu ada loop lagi gitu. Itu tuh bisa kalian kombinasiin. Atau mungkin kayak ada while terus dalamnya ada for gitu. Ini bisa juga gitu ya. Jadi di dalam sebuah scope ini, dalam sebuah scope while itu kalian bebas mau ngangkut apa aja gitu ya. Dalam sebuah scope itu kalian bebas mau ngangkut apa aja. Misal aku mau em, wait, coba aku pikirin dulu ya. Hmm, oke. Paling kita kota gini ya. Kita kita mau bikin pattern gitu ya. Jadi misalkan kayak aku mau ngelupin gini, for i in range gitu ya. In range 10 gitu ya. Jadi mulainya dari 0 um, max sampai 10 dan di incrementnya 1 gitu ya. Dalamnya kita kasih J gitu ya, in range 10. Kalian tahu nggak ini artinya apa? Um, Print J gitu ya. Kalau misalkan gini artinya apa? Artinya setiap kali artinya kita bakal looping i sebanyak 10 kali gitu ya. Kita bakal looping i sebanyak 10 kali 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya. Oke, jelek. Mungkin jangan 10 ya, 5 aja ya. Di 0 1 0 1 2 3 4 gitu ya. Dia bakal ngelooping 5 kali si I-nya. Terus setiap kali kita ngelooping si I, itu kita bakal ngelooping si J gitu ya. Jadi setiap kali kita ngelooping si I, kita bakal looping si J 5 kali. 1 2 3 4 gitu ya. 5 gitu. 0 1 2 3 4 5. 0 1 2 3 4 ya. Jadi kita bakal looping I sebanyak 4 kali, di mana setiap kali kita ngelooping si I, itu kita bakal looping si J gitu. Nah, ini adalah implementasi dari looping di dalam looping gitu ya. Jadi kita bisa loh kita membuat loop di dalam loop gitu. Namanya nested loop. Jadi setiap kali kita nge-looping, kita bakal looping lagi di dalamnya. Seperti itu. Ini kalau misalnya kalian print, oke bentar ini nggak kelihatan ya. Aku nggak tahu sih kalian udah diajarin atau belum, tapi kalau misalkan perhatiin di sini kan setiap kali kita nge-print pasti ada enternya gitu kan.
nol enter, satu enter, dua enter. Nah, kalian bisa loh kalau misalkan kalian mau bikin nggak ada enter gitu ya. Kalau misalkan kalian mau bikin nggak ada enter, itu kalian bisa kasih namanya itu em, n-nya gitu ya. Jadi n-nya itu instead of enter gitu ya. Kalian bisa bikin n-nya itu langsung ya kosong aja gitu. Kalian bikin n-nya kosong, berarti setiap kali kalian ngeprint gitu ya, itu bakal diakhiri dengan string kosong seperti itu. Nah, di sini baru kita enter aja gitu ya. Jadi setiap kali selesai dari loopingan di dalam si i ini, kita kasih enter sekali. Biar dia biar dia di looping i berikutnya dia itu lebih ya dia tuh ke enter seperti itu ya. Nah, harusnya nanti bakal jadi kayak gini sih. Jadi setiap kali loopingan si i gitu ya, kita bakal ngeprint si j 5 kali gitu. Jadi ini j-nya nih 0, 1, 2, 3, 4 di i yang pertama, 0, 1, 2, 3, 4 di i yang kedua, di ini i yang ketiga, ini i yang keempat, ini i yang kelima gitu ya. Dimana setiap kali selesai dari loopingan si j ini kita bakal nge-enter sekali kayak gitu. Seperti itu. Ini adalah contoh implementasi dari loop inside a loop kayak gitu. Ada yang bingung nggak sampai sini? Ada yang bingung kah? Oke, ini paling aku tinggal benar ya sambil kalian memahami ya teman-teman ya. Coba kalian kalau kalau misalkan pakai s- string kosong aja bisa nggak Kak? Pakai di mana nih? Abis J yang ini. Kalian giniin aja. Benar nggak? Maksudnya? Om sih. Karena ini anggapannya kalian mau ngeprint J sama kalian mau ngeprint si em, ininya gitu. Ups, bentar. Paling aku coba deh. Harusnya sih nggak bisa ya. Nah ini ya. Harusnya tetap nggak bisa sih. Jadi harus kalian tulis dulu ininya sih. Apa namanya parameternya gitu ya. Parameter yang mau kita passing ke dalam si print ini kita kasih n-nya gitu. Kalau nggak dia nggak bisa ngebaca kayak gitu. Nah, ini namanya parameter ya teman-teman ya. Nanti harusnya bakal dijelasin di dalam judul function gitu ya. Aku nggak tahu function session keberapa, tapi nanti pas function itu harusnya aku jelasin tentang parameter ini gitu. Aku atau Devin tuh bakal jelasin tentang parameter. Ini namanya parameter gitu. Parameter yang kita passing ke dalam si function print ini. Seperti itu. Oh, jadi biar kayak enter. Oh ya bisa 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 juga sih. Bisa juga kalau kalian mau begini ya. Biar kayak enter. Ya, ini kayak gini sih kurang lebih. Iya, tapi kalau misalkan kalian mau hilangin enternya kan bisa pakai n sama dengan tanda kutip ini gitu. Kita kasih parameter n-nya itu sama dengan ini. String kosong gitu ya. Instead of kita kasih enter. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Terkait looping inside of loop.
Sampai sini aman kah teman-teman? Masih masih bisa ngikutin kah? Aman ya? Yang lain selain Kian aman? Oke, sambil nyoba-coba mantap ya. Ya harus gitu ya, harus sambil nyoba-coba juga ya. Oke, kalau aman paling max, aku contohin dikit aja ya. Kalau misalkan kita tuh bisa ngelooping gitu ya. Jadi kita nggak cuma bisa kombinasiin si loop dalam loop doang. Tapi kita juga bisa kombinasiin loop dengan if gitu ya. If gitu. Jadi if gitu ya. Kalau misalkan kita if plus 5 gitu ya. If plus 5 itu ternyata kurang dari 8 gitu ya. Itu kita mau ngeprint em, ya i tambah 5 itu kurang dari 8. Terus kita print ke i-nya adalah sama dengan sekian gitu ya. Kita print i-nya. Nah, ini juga bisa gitu ya. Gini, jadi kita bisa kombinasin dalamnya itu kita kasih if gitu ya. Ini bisa juga gitu. Jadi kita bisa kombinasin apapun gitu ya dengan loop. Nah, gini ya. Jadi i tambah 5 kurang dari 8. Ini 0. 0 tambah 5 berarti kan 5. Ini 6, ini 7 gitu kan. Nah, 3 tambah 5 kan udah lebih besar daripada 8. 3 tambah 5 kan udah sama dengan 8 gitu kan. Udah nggak kurang dari 8, makanya dia nggak di-print lagi seperti itu. Ya, ini buat contoh doang sih. Kalau misalnya kita bisa ngelakuin ini, seperti itu. Oke ya, masih gampang ya. Nanti assignment-nya baru deh. Aku bikin kalian pusing dikit ya. Kita mikir dikit nanti assignment. Oke. Next-nya itu ada namanya tuh ini ya. Continue, pass, and break. Harus ini gampang. Apa itu continue? Gitu kan. Apa itu continue? Nah, continue adalah kita nge-skip. Kita nge-skip satu kali loop. Gitu ya. Kita nge-skip satu kali loop. Itu continue. Misalkan kayak aku bikin loop gitu ya. Dari 0 sampai 10 gitu ya. Dari 0 sampai 9 gitu kan. Kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan ing itu sama dengan 5, itu kita continue. Ya, jadi cara kita bikin continue itu cuma kayak gini doang ya. Itu kita continue, tapi kalau misalnya enggak, itu kita bakal print si i. Ya, yang terjadi adalah ketika kita ngeprint gitu ya, dia itu bakal ngeprint semuanya kecuali si angka 5 ini. 0, 1, 2, 3, 4 di skip, 5-nya di skip, terus dia bakal ngeprint si 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi 5 itu bakal di skip. Jadi ketika i itu 95, dia itu bakal continue. Continue itu apa? Continue itu dia tuh bakal nge-skip satu kali loop. Jadi dia bakal kayak langsung next, loncat ke loop berikutnya gitu. Ke loop terdekat berikutnya ya. Lagi em, ke loop terdekat gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini misalkan aku ada em, for J in range 10 juga gitu misalkan. Dalamnya itu kita bikin kalau misalkan J-nya itu sama dengan 5 kita continue em, else gitu ya. Kalau misalkan dia bukan 5 kita bakal print si J. Jangan lupa N-nya itu em, kita kasih space biasa aja ya, jangan di enter. Selesai dari loopnya baru kita nge-enter sekali. Gitu. Jadi dia itu nggak bakal nge-continue si I ya, tapi dia bakal nge-continue si J gitu. Jadi looping yang terdekat. Kayak gitu ya. Oh, bentar. Name J is not defined. Wait, bentar.
Line satu. Oh, wait. Ini kenapa keep running si timecode ini ya? Bentar ya. Sebentar ya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi ketika kita nge-running gitu ya, dia itu bakal nge-skip si angka 5 ini di setiap kali loopingan J gitu. Jadi dia itu bakal nge-continue ke loopingan terdekat, itu J gitu ya. Loopingan terdekat dia. Seperti itu. Jadi dia tuh nggak bakal nge-continue si I gitu ya. Kalau misalkan kita buat if di sini, kita kita buat if di scope gitu ya. Jadi dia tuh bakal nge-continue em, dia tuh bakal nge-continue di loopingan terdekat dia gitu. Di loopingan tempat scope scope dia berada gitu ya. Kan si continue ini kan berada di scope-nya si um, if, di mana if itu di dalam si J gitu kan, di dalam loopingan si J gitu. Jadi dia bakal continue si loopingan J ini. Ya gampangnya adalah dia bakal nge-continue atau nge-break di loopingan terdekat dia seperti itu. Kalau misalkan kita buatnya kayak gini, if i gitu ya, if i sama dengan satu gitu ya, if i sama dengan satu, kita bakal continue. Sekarang aku tanya ke kalian, sorry, if i sama dengan satu, continue. Kalau misalkan aku bikin kayak gini, em, yang bakal continue yang mana? Si J atau si I? Mungkin kata-kata aku salah kali ya, bukan terdekat gitu ya, bukan terdekat. Tapi dia tuh ngecek dulu gitu, si continue ini tuh ada di scope mana? Di scope di scope mana gitu ya? Kalau misalkan perhatiin si continue ini tuh ada di scope gitu ya. Dia tuh ada di scope si loopingan J ini gitu. Anggapannya J itu tuh mulainya dari sini sampai sini gitu loh. Ini adalah J-nya gitu. Sedangkan I-nya itu mulainya dari sini sampai sini. Kayak gitu ya. Aduh nggak kelihatan ya. Merah semua jadinya. Oke ya gitu ya. Jadi anggapannya dia itu bakal nge-continue si J gitu. Karena kenapa? Karena si continue ini tuh ada di scope-nya si J. Sedangkan continue yang di bawah ini itu tuh dia tuh bakal continue si I ini gitu ya. Kenapa? Karena dia itu ada di scope-nya si I gitu. Jadi bukan di dalam scope-nya si J. Kayak gitu ya. Jadi bukan terdekat sih. Kalau terdekat tuh gimana ya? Bukan terdekat, sorry. Tapi dia itu ada di scope yang mana gitu. Ini tuh ada di scope-nya si I ya, bukan scope-nya bukan scope-nya si J seperti itu. Ngerti nggak sampai sini? Ini kalau misalnya aku print harusnya dia tuh bakal ya kurang satu sih. Oh sorry. Oh sorry, ini nggak berkurang ya, harusnya di atas ini ya. Kalau misalnya aku buat di dalam sini, aku buat di bawah situ nggak kelihatan karena dia udah ngeprint duluan baru aku continue gitu. Yang ke skip tuh cuman si printnya doang. Nah kalau misalnya aku ya ampun, bentar. Nah kalau misalnya aku buat kayak gini, harusnya dia tuh bakal ke skip satu nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan gitu ya. Harus 10 gitu kan. Dia cuma ngeprint 9 kali doang. Karena yang pertama itu udah kita continue gitu. Kita lanjut if-nya. Kita lanjut si I-nya. Gitu. Sampai sini pusing nggak tentang continue? Paham kan bedanya continue yang di atas ini sama yang di bawah sini? Paham nggak? Atau mau aku jelasin ulang? Aman ya? Aman Kak? Ada emot sedih. Apa nih? Bingung? Bingung atau aman nih? Gimana Kian? Perlu aku jelasin ulang kah? Iya, memang untuk kalau misalnya awal-awal tuh harus ini sih pelan-pelan sih.
Harus pelan-pelan kalian kalian pahamin pelan-pelan sih. Cuma kalau misalkan udah kayak ngoding berapa bulan berapa tahun gitu harusnya ya ini udah inilah udah makanan sehari-hari ini. Harusnya langsung ngerti kalau misalkan baca gitu. Ya, ya just for info ini masih dasar banget teman-teman. Apalagi Python gitu ya. Untuk Python ini masih dasar banget ya. Jadi masih gampang banget gitu. Jadi ini nggak susah gitu ya. Jangan jangan kalian maksudnya jangan kalian bawa stres dulu karena ini nggak susah gitu. Sangat tidak susah. Kalau difficulty ini udah sangat very easy gitu ya, level nol ini. Kalau misalkan kalian belajar gitu, kalian dalamin Python itu bisa ada sampai level 100-nya juga ada gitu. Oke. Em, ya ini bukan buat takut-takutin sih, maksudnya kayak ya jangan anggap ini susah gitu. Karena kalau misalkan anggap ini susah, em, sampai ke depannya itu bakal susah terus gitu. Easy going aja gitu. Bener sih, harus pelan-pelan ya, pelan-pelan dibaca gitu, pelan-pelan dibaca, pelan-pelan dipahamin gitu. Ini aku bisa cepet karena aku udah biasa gitu. Cuma kalau misalkan kalian kan baru-baru, jadi kan ya mungkin di luar dari bootcamp ini kalian bisa ini sih, bisa baca pelan-pelan gitu, pahamin pelan-pelan kayak gitu, ya. Nah ini continue gitu, jadi dia mau nge-skip satu kali loop. Nah berbeda dengan break gitu ya. Apa itu break? Jadi apa itu break? Kalau misalkan continue itu dia nge-skip gitu ya. Nah kalau break gitu, um, break itu dia tuh bakal um, break itu apa ya? Break itu menghancurkan gitu, menghancurkan bukan menghancurkan, ngestop gitu ya, ngestop sebuah loop, ngestop loop terdekat, gitu ya, ngestop loop terdekat. Jadi kalau misalkan em, di sini aku bilang kayak kalau misalkan ini itu sama dengan 5 kita bakal ngebreak gitu ya. Kalau misalkan J sama dengan 5 kita bakal ngebreak, yang terjadi adalah dia itu bakal ngestop gitu. Nah, jadi 0, 1, 2, 3, 4 ngebreak gitu kan. Kalau misalnya J sama dengan 5 dia break. Jadi dia itu nggak bakal lanjutin lagi. Kalau misalkan tadi continue dia bakal nge-skip gitu ya. Dia bakal skip ke 6. Kalau misalnya nge-break tuh dia bakal langsung udah stop gitu. Stop sampai sini aja. Kita lanjut ke loopingan berikutnya gitu. Kelar dari J dia bakal ngeprint lanjut ke I lagi, dia print lagi, dia bakal looping lagi si J gitu kan 0, 1, 2, 3, 4 dia break lagi sama 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 terus ketika I-nya sama dengan 5 gitu ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4 ketika I-nya sama dengan 5 dia bakal break gitu. Jadi dia nggak bakal lanjutin loopingan dari si I-nya lagi gitu. Jadi berbeda dari continue yang bakal lanjut ke loopingan berikutnya, loopingan terdekat berikutnya. Kalau break dia bakal langsung nge-stop gitu ya. Stop, nggak usah looping lagi. Kayak gitu. Udah, itu doang penjelasan dari break. Ada yang bingung? Contohnya yang paling gampang, aku buatin gini aja ya, break ya. Kalau misalkan if I-nya sama dengan 5, break gitu ya. Kalau misalkan enggak, kita print si I. Nah gini ya, oh bentar, ini aku komen dulu. Gini ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, habis itu langsung stop gitu ya. Habis itu langsung kita kita break, kita stop. Kalau misalkan continue, dia bakal lanjutin ke loopingan berikutnya. Seperti itu. Ya, ini yang membedakan ya antara break dengan continue. Ada yang mau ditanyakan nggak? Terus berarti walaupun kita tulis 1.000, range-nya tetap berhenti di 5 ya di if yang kalau kita sebut itu ya, rubrik. Ya, jangan kan 1000, mau 10, mau 100.000 pun dia bakal stop di 5. Nah, Oke, oke. bentar. Oke, ini ngebug ya teman-teman ya. Wait, sorry sorry. Em, bentar, 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 bentar. Oh sorry, ini continue ya, bukan break ya, sorry ya. Pantesan. Kalau misalnya break, harusnya dia bakal berhenti di 5 sih. Ya, apapun terjadi ya.
mau dibuat besar pun harusnya dia bakal stop di segini juga gitu. Karena ketika dia ketemu 5 dia langsung nge-break gitu, langsung di stop gitu loopingannya. Ya, tadi gagal karena aku bikin continue ya. Kalau bisa continue dia cuma skip sekali doang, gitu ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, next kita buat pas. Apa itu pas? Nah, kalau pas itu basically dia itu untuk development selanjutnya gitu ya, development selanjutnya. Nah, jadi fun fact gitu ya, fun fact di Python itu kita tuh nggak bisa bikin sesuatu yang kosong gitu. Misal kayak kita bikin if uh, kita bikin i kurang dari 10, sorry, i sama dengan 0, if i kurang dari 10 gitu ya. Terus dalamnya kita nggak kasih apa-apa gitu. Ini kalau misalnya kita running ini salah gitu ya. Terus gimana kalau misalkan kita mau bikin if yang kosong gitu ya. Misal kayak aku bikin if gitu, tapi aku nggak mau isi sekarang. Aku mau isi minggu depan gitu. Atau nggak pas development selanjutnya. Gimana caranya? Kita bisa pakai namanya pas gitu ya. Pas. Artinya ya bakal bakal dipas aja gitu. Dia nggak bakal terjadi apa-apa. Iya, dia nggak terjadi apa-apa gitu. Ya tadi konsepnya error kan. Tadi error gitu. Expected indented block gitu. Kalau misalnya kita mau bikin sesuatu yang kosong aja gitu ya. Misal kita mau bikin loopingan yang kosong gitu. For I in range 20 gitu ya. Terus dalamnya kita mau isi minggu depan gitu ya. Kita bisa pakai si pas aja gitu. Artinya ya ya udah lewat aja gitu pas. Kalau misalnya kita nggak isi pas dia nggak boleh nih. Kita nggak bisa nih dia bakal error. Kayak gitu ya. Ya, jadi pas itu kayak gitu sih. Jadi ketika kita membuat sesuatu gini, apapun ya gitu ya. Mau if else function atau mungkin function atau mungkin kelas nanti em, ya di Python ada yang namanya kelas gitu ya. Kelas, function, apapun itu kalau misalnya kita mau leave it kosong gitu ya, kita mau bikin dia kosong, kita nggak mau isi apa-apa, itu perlu kita kasih pas gitu. Atau enggak di error. Pas itu jadi ketika kita membuat sesuatu dan kita mau membiarkan sesuatu itu kosong gitu ya. Atau kita kayak mau isiin kayak minggu depan atau kapanpun gitu ya. Kita bisa meninggalkannya kita nggak boleh meninggalkannya kosong gitu tapi kita harus kasih pas karena kalau nggak dia bakal error kayak gitu ya. Oke, sampai sini paham nggak? Nah, eh, berarti pasti lu skip ya skip blok kodenya ya. Kita contohin aja ya misalkan kayak di sini ada for j in range 10 dalam si loopingan j ini kita pas gitu ya, kita pas. Terus misalkan kelar dari j kita mau ngeprint si i-nya. Nah harusnya eh, yang di pas itu adalah yang j aja. Jadi i-nya tetap ada execute gitu ya. Jadi j dong yang di pas nih. Jadi saya J-nya kosong nggak apa-apa gitu. I-nya bakal tetap ke print. Kayak gitu ya. Jadi ya cuman berlaku di blok kodenya doang gitu. Jawab Kian. Oke, paham ya? Oke. em, Next-nya udah nggak ada next ya. Harusnya materinya itu aja ya untuk hari ini. Paling ada waktu lagi kita ini ya. Kita bikin small project ya teman-teman ya. Small project. Small project. Bentar. Aku bikinin dulu ya projectnya ya. Aku jujur aku belum siapin soalnya nih dadakan banget. Jadi aku codingin dulu nanti kalian baru ini ya. Aku codingin dulu bentar. Wait 3 menit bentar.
Aku udah ngajarin kalian input kan? Kalian udah belajar input belum di Python? Udah ya? Oke. Wait ya, aku buatin soal dulu ya. Bentar ya. Oke, jadi ini soalnya ya. Nih, anggapannya ini adalah terminal kalian gitu ya. Nah, aku mau kalian buat gitu ya. Jadi ada sebuah inputan gitu ya. Jadi program kita menerima semua inputan gitu ya. Angka gitu. Angka berapapun, kalau misalnya di enter gitu ya, dia tuh bakal ngasihin kayak gini. Jadi gampangnya kayak gini ya. Dia tuh bakal ngeprint 1, 2, em, tok, 4 tik, 5 tok gitu ya. 7 7 8 tok, tik, 11 tok, 13 14 tik tok, 16 17 tok, 19 dan 20 tik gitu. Jadi gampang kayak gini. Syaratnya tuh kayak gini ya. Bikinlah sebuah aplikasi gitu ya. Em,
Dia itu nerima inputan, terus dia bakal loop gitu ya. Loop sebanyak inputan. Gampang aja ya. Kalau dia habis dibagi 5 print tick, em, print tick gitu ya. Kalau dia habis dibagi 3 printnya tok. Kalau dia habis gitu ya, habis dibagi, kalau misalnya dia habis dibagi 5 dan habis dibagi 3, kita print em, TikTok gitu. Gitu ya. Jadi contoh gini ya, 1, 2, 3 habis dibagi 3 kan, tok gitu ya. 4, 5 habis dibagi 5 print tick gitu ya. Terus 6 habis dibagi 3 tok. 7, 8, 9 habis dibagi 3 tok. 10 habis dibagi 5 tik. 11, 12 habis dibagi 3 tok. 13, 14, 15 nih. 15 habis dibagi 5, 15 habis dibagi 3 print TikTok gitu ya. 16, 17 tok. 19, 20 habis dibagi 5 tik gitu. Nah, gampang ya teman-teman ya. Nah, ini soal simpel doang. Implementasikanlah loop gitu ya. Ya kalau misalnya di print 100 berarti dia bakal looping dari 1 sampai 100 gitu ya. Terus keluarin lah tick sama toknya gitu ya. Ini adalah syaratnya gitu. Oke, mudah ya. Sampai sini teman-teman paham sama soalnya? Paham nggak sama soalnya? Kalau dicoba dulu ya, oke ya, boleh ya. Paling aku tunggu sampai 9.45 lah ya. 8 menit dari sekarang gitu. Kalian teman-teman boleh coba dulu. Ini aku bakal leave screen-nya kayak gini ya. Kalau misalnya teman-teman mau em, baca boleh. Oke, 7 menit dari sekarang ya. 9.45 nanti aku bahas soalnya.
Oke, ini udah 9.45 ya. Em, buat teman-teman ada yang udah selesai? Ada yang udah dapat jawabannya? Apakah ada yang udah ketemu jawabannya? Belum ya? Paling di sini aku langsung bahas aja teman-teman ya, biar cepat aja. Wait bentar, aku stop share bentar ya. Teman-teman ada yang udah dapat jawabannya belum? Bisa langsung share di kolom komentar aja ya. Wait, oke oke. Aku tungguin bentar lagi deh ya. Aku tungguin sampai 9.50 ya. 9.48, 9.49 lah ya, 2 menit lagi ya. Habis itu baru kita bahas bersama-sama, oke? Oke. Ini udah 9.49, aku langsung bahas aja teman-teman ya. Ini sebenarnya gampang lah teman-teman. Em, yang pertama kali ya, kita cukup kayak minta inputan dari user gitu kan. Enter number gitu. Lalu tadi kan udah aku bikin soalnya kan, kayak em, apa tadi soalnya? Kalau misalkan dia habis dibagi 5, kita print tick gitu kan. Jadi basically kita tinggal gini doang sih. Kita tinggal looping aja gitu kan. For X in range gitu ya. Kita pakai range ya. Kita mulai dari satu, kita akhirin ke X gitu ya. Sorry, ini pakai Y ya. Jangan samain variabelnya. Jadi kita looping dari Y di range 1 sampai X gitu ya. Dan kita kasih jarak lompatan 1 gitu ya. Kita mulai dari satu, kita stop di X. Bentar. Ini X plus 1 deh ya. Karena kan akhirnya kan pasti di X plus 1 minus 1 gitu kan. Kita mau kan kalau misalnya kita mulai dari 20, akhirnya di 20 gitu. Jadi kita plus 1. Supaya dia persis berakhir di 20 gitu misalkan. Nah, dalamnya setiap kali kita looping gitu ya, kita cek ya. Kalau misalkan Y itu habis gitu ya, dibagi 5 gitu ya. Kalau kalau misalkan habis di modulo 5 gitu ya. Ingat ya, ini kan habis dibagi kan. Cara kita ngecek habis dibagi kita pakai modulo gitu. Kita pakai modulo untuk ngecek apakah dia itu habis dibagi atau enggak. Kalau misalkan dia di modulo 5 hasilnya itu nol, berarti habis dibagi nol dong, habis dibagi kan. Dia nggak ada sisa hasil bagi gitu. Artinya dia itu habis dibagi.
Jadi kalau misalkan setelah di modul hasilnya nol atau di akhirnya dia ada habis dibagi, kita print tick, print tick gitu ya. Tapi kalau misalkan elif gitu ya, elif dia itu habis dibagi tiga, nah kita print top. Nah tapi di sini ada yang tricky nih. Kalau misalkan dia itu habis dibagi 5 dan habis dibagi tiga, kita print TikTok gitu ya. Di sini aku kasih aja elif. Kalau misalkan dia habis dibagi em, 5n gitu ya, dia itu habis dibagi 5, kita print TikTok. Nah harusnya ini salah gitu ya. Ini harusnya ini salah. Else kita print si Y. Nah harusnya ini adalah salahnya gini. Ini salah. Kalau aku bikin 20, bentar. Oh, sorry ya. Jadi ketika kita enter number, X ini tuh dia itu otomatis jadi sebuah string ya. Ini perlu kita typecast dulu. Oke, oke ya, ini benar ya jawabannya ya. Oke, ini benar ya jawabannya ya. Ananda dan teman-teman semuanya ini benar jawabannya ya. Wait, harusnya kayak gini sih. Kayak in X plus satu gitu ya. Jadi aku typecast itu jadi integer baru ke plus satu gitu ya. Nah, gini sih harusnya. Eh, ya, yang menjadi part tricky adalah di sini tuh dia tuh nggak ada TikTok ya. Kenapa? Karena ketika dia masuk ke 15 gitu ya, 15 itu dicek sama yang di modul 5 dulu nih. 15 kan habis dibagi 5 dan habis dibagi 3 gitu kan. Jadi ketika kita masukin 15, dia itu keceknya di sini. Oh, dia tuh habis dibagi 5, langsung print ticknya gitu. Jadi ketika 15 dia itu ke print tick, bukan TikTok gitu ya. Ya aturannya gitu ya. Aturannya validasi ini tuh kita taruh di atas sini dulu nih. Jadi dia ngecek dulu yang atas ini. Kalau misalkan dia itu habis dibagi 3 dan habis dibagi 5, kita print TikTok gitu. Ini harusnya jadi TikTok. Nah, kalau misalnya dia habis dibagi, baru di bawah itu kita cek satu-satu gitu. Kalau misalkan dia nggak habis dibagi dua-duanya, baru kita cek satu-satu. Apakah dia habis dibagi ke salah satu gitu. Kalau misalkan enggak, kita print si ya default value-nya kayak gitu ya. Oke, mostly udah benar sih teman-teman. Ya, harus begini ya. Dia atasnya yang habis di modul 3 dan habis di modul 5. Baru bisa ke print TikTok. Kayak gitu. Ya, untuk jawaban Ananda ini kurang tepat ya. Karena harusnya yang eh, I modulo 5 dan I modulo 3-nya itu nggak boleh ditaruh di bawah gitu, harus di atas. Karena kalau misalkan jawaban kamu kayak gitu, harusnya yang 15 itu ke printnya itu tik gitu ya, bukan TikTok. Kayak gitu. Sedangkan di sini kan permintaannya kan kalau misalkan habis dibagi 5 dan habis dibagi 3 di print TikTok kayak gitu. Oh bener kalau 10 ya bener bener kalau 10 gitu karena 10 itu karena dari 1 sampai 10 itu nggak ada ini ya nggak ada yang habis dibagi 5 dan habis dibagi 3 gitu. Oke, oke, dikasih jempol turun ya. Jangan ya teman-teman ya kita harus saling support ya, di sini kita sama-sama belajar soalnya. It's okay, it's okay. Ya, thank you ya buat teman-teman yang udah mencoba ya teman-teman ya, buat teman-teman yang udah mencoba, thank you banget ya. Maksudnya nggak apa-apa salah gitu ya, nggak apa-apa salah yang penting em, udah mencoba ya. Oke, ya mostly udah benar sih kayak Kian, Aga udah benar. Ya, itu jawabannya udah tepat sih. Oke, so far buat looping ada yang mau ditanyakan teman-teman? While for nested loop, continue pass, break, apakah ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman ya? Oke, yang lainnya juga aman ya? Oke. Kalau misalkan aman, paling kita bisa sudahi ya untuk pertemuan kita hari ini. Eh,
join ya. Nanti recording dan materinya akan aku share. Thank you teman-teman.